Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan untuk kita renungkan menjadi santapan rohani yang memberikan kekuatan dan motivasi dalam perjalanan hidup kita, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 dari ayat 26 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita pernah mengalami kesusahan. Beberapa bagian dalam penderitaan hidup yang seringkali juga membawa kita kepada bentuk-bentuk keputusasaan. Ada yang lari ke narkoba, ada yang pergi ke kafe-kafe, dan begitu juga banyaknya yang akhirnya terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Tetapi apa bedanya dengan orang beriman? Kita juga tentu pernah mengalami kesusahan. Apa bedanya kita yang mengalami kesusahan, kesedihan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau kita mengalami kesusahan atau kesedihan, selalu bernyanyi. Dia akan bernyanyi. Makanya saudara-saudara, kalau kita perhatikan, kita ada di tetangga kita, lingkungan yang bukan seiman dengan kita, ya, mereka akan heran dan pasti heran. Loh, mereka ini kemalangan, ada yang meninggal di rumah, tapi kok nyanyi-nyanyi? Itulah yang kelihatan dengan kasat mata.
Orang-orang yang tidak beriman seperti kita, mereka heran melihat kita. Apa-apa yang terjadi, bernyanyi. Kematian dihadapi, bernyanyi. Sedang ditimpa malapetaka, bernyanyi. Itulah ciri khas kita sebagai orang Kristen. Yang jelas-jelas membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman di dalam Tuhan Yesus lah ya, di dalam iman kita. Begitu juga dari Mazmur ini. Kita mewarisi tradisi ini dari perjanjian lama, dari pemazmur, dari umat percaya sepanjang sejarah Alkitab kita ini. Semua orang-orang yang percaya dengan iman yang di dalam Alkitab, terutama kita sebagai orang-orang Kristen, selalu saja bernyanyi. Apakah lagi susah, sedang dalam pergumulan, dalam ketakutan, apalagi dalam pencobaan, apalagi kalau bersukacita seperti kita bernyanyi di gereja saat ini tuh. Itulah ungkapan iman yang menunjukkan bahwa kita tidak takut menghadapi hidup ini. Semua kita hadapi dengan nyanyian. Karena dalam nyanyian itulah Allah hadir. Coba dilihat ayat 4 ya. Dari Mazmur 22 ini ayat 4. Ada yang bawa Alkitab? Mazmur 22 ayat 4. Boleh kita sama-sama membacanya? Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Padahal Engkau yang kudus, yang bersemayam. Di mana Allah bersemayam? Di atas puji-pujian. Karena itu kenapa kita harus bernyanyi? Karena memang di atas nyanyian pujian itulah Allah hadir dan bersemayam, bertakhta. Kerajaan Allah itu nyata ketika kita bernyanyi puji-pujian. Tapi tentu bukan sembarangan nyanyi ya. Bukan nyanyi yang seperti di kafe-kafe, atau nyanyi si Pance Pondah, atau orang-orang yang segala macam dengan putus cinta dan bunuh diri ya. Tentu puji-pujian yang dimana ada Allah dimuliakan. Disitulah nyanyian kita itu juga menjadi penyembahan dan syukur, karena penderitaan itu juga adalah bagian dari hadirnya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, disitulah Allah hadir bersemayam. Dan lebih dari itulah penghiburan akan kita dapatkan. Nah, karena itu saudara-saudara, Minggu Kantate pada hari ini mengajak kita untuk memuji nama Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap pergumulan apapun, masalah apapun. Bernyanyilah, bernyanyilah, karena disitulah Allah bertakhta. Nah, karena itu saudara-saudara, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, apapun yang terjadi, dia akan senantiasa bernyanyi. Bernyanyi itulah kesempatan bagi kita untuk menikmati penderitaan itu sebagai bagian dari ekspresi iman. Coba kita bayangkan, penderitaan itu menjadi kesempatan untuk mengekspresikan iman, untuk menyaksikan iman kita. Dalam segala situasi itu menjadikan kita menyaksikan iman kita, bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Karena Allah, kita memuji-muji dalam jemaah yang besar. Karena Allah hadir, kita memuji-muji dengan mulut,
dengan nyanyian, dengan kebersamaan kita dalam persekutuan ini, jemaah yang besar. Itu puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberikan juga sukacita, damai sejahtera, dan juga melepaskan kita dari segala pergumulan beban kehidupan ini. Dan karena itu maka dikatakan orang-orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Kalau kita memuji Tuhan dengan tunduk menyembah, maka penderitaan, kesusahan apapun membuat kita kenyang secara rohani, ya. Yang membuat kita juga mampu menghadapi penderitaan apapun. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ada banyak cerita kesaksian barangkali yang kita bisa temukan. Bagaimana orang yang mengalami kesusahan hidup, dalam penderitaan, kemiskinan, tidak punya makan, tidak ada orang yang peduli. Dia terpencil jauh dari orang-orang di sekelilingnya. Tetapi dia dengan bernyanyi memuji Tuhan, rasa lapar pun hilang, kesusahan pun hilang, dan bahkan tambah semangat, dan membuat dia mampu menjalani kehidupan sampai pada waktunya Tuhan menunjukkan jalan dan memberikan apa yang dia butuhkan. Dan disitulah membuktikan bahwa Allah itu sungguh hadir di atas puji-pujian. Allah mau supaya kita pun memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Penyembahan kita itulah, nyanyian kita itulah menjadi penyembahan kita yang membuat kuasa Allah bekerja melebihi kapasitas manusia dunia ini. Allah akan bekerja sehingga segala ujung bumi pun akan mengingat Tuhan dan kembali kepada Allah. Apabila kita mengalami keputusasaan, banyak penderitaan hidup yang kita alami, bernyanyilah. Maka keputusasaan kita itu pun akan menjadi terang kehidupan. Penderitaan kita itu pun akan memberikan pencerahan kepada kita. Apa yang kita anggap sebagai beban hidup, bahkan kutuk dalam kehidupan ini, itu akan berubah menjadi berkat. Karena ada kuasa Tuhan yang hadir ketika orang beriman bernyanyi memuji Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Ketika kita beribadah seperti saat ini, kita bernyanyi, sesungguhnya disitulah kerajaan Allah hadir. Allah hadir dalam sebagai raja yang memerintah kehidupan kita. Dan disitulah apapun permohonan kita, apapun pergumulan kita, apapun doa-doa kita, Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Waktu yang tepat, cara yang terbaik, Tuhan akan berikan jawaban seturut dengan apa yang Tuhan sudah persiapkan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Karena itu saudara-saudara, saya selalu mengajak dan menekankan, menghimbau ya, terutama kepada anak-anak kami ini dan kita juga semua ya. Kalau kita datang ke gereja beribadah, pakai mulutmu, suaramu bernyanyi. Dan sungguh-sungguh bernyanyi dari hatimu. Jangan kamu tidak mengerti kenapa kita harus bernyanyi. Dan jangan tidak bernyanyi ketika engkau datang ke gereja beribadah. Jangan tidak bernyanyi. Itu kerugian besar. Dan itu kebodohan. Kalau orang datang beribadah ke gereja tetapi mulutnya tidak bersuara menaikkan nyanyian pujian,
dan engkau enggak mendapatkan apa-apa. Dan yang berikut juga, ini kesempatan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Kalau kita kenal siapa kita ini sesungguhnya, kita datang ke gereja yang kita sebut sebagai bait Allah, rumah Tuhan. Coba kita bayangkan saudara-saudara, kalau Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, mengundangmu ke istana negara, bagaimana sikap dan apa yang kau lakukan? Apa yang membuatmu itu mau segera datang? Seandainya diundang, ada undangan kepada saudara untuk datang ke istana berjumpa dengan Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, bagaimana perasaanmu? Ini Allah, Raja di atas segala raja. Dia mengundangmu datang ke rumahnya, ke baitnya, ke gedung gereja kita ini. Mana yang lebih berharga? Istananya Presiden Jokowi itu dari rumah Tuhan. Ya mungkin karena engkau tidak melihat pernak-pernik segala macam aksesori kemewahan di sini, sehingga engkau akan melecehkan datang ke gereja sembarangan, mau terlambat, duduk ongkang-ongkang sambil lihat-lihat HP. Kau tidak sadar bahwa Allah yang ada di depan kita ini. Sebagai contoh sederhana perbanding yang saya katakan, anggaplah ini istana Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sedang ada di tempat ini. Sikapmu bagaimana? Apakah engkau bisa main-main HP, senggol-senggol kawan? Presidenmu Jokowi sudah ada di depanmu. Ini Allah, Sang Pencipta semesta alam ini, yang menjadikan hidupmu, yang menjamin masa depanmu, Sang Pemilik segala-galanya, yang apa yang kau mau Dia bersedia memberikan. Apa yang engkau doakan Dia mau dengar. Hal yang tidak mungkin menurutmu engkau minta kepada Dia, Dia akan beri. Mungkinkah engkau akan setengah-setengah hati? Mungkinkah engkau akan terlambat datang? Jadi kenapa kalau ke gereja kita tidak memahami dan menghayati bahwa ini istananya Allah, rumah Tuhan. Di sini kerajaan Allah semesta alam. Dia mengundangmu hadir di hadapannya, dan Dia mau mendengarkan, mempersilahkan engkau katakan apa saja yang kau mau, Dia akan berikan. Apakah kita tidak dengan segenap hidup akan melakukan ucapan-ucapan, nyanyian pujian kita itu? Bisakah kita bermain-main dan setengah hati terlambat dengan menghayati pemahaman yang seperti itu? Maka tentu kita akan berubah suasana ibadah kita ini. Tidak akan bermain-main kita. Dan engkau akan pulang dengan penuh berkat sukacita dan yakin apapun yang engkau sudah doakan itu, apapun yang kau minta kepada Bapa Sang semesta alam, Pencipta Khalik dan bumi ini, Allah yang maha baik itu, Dia pasti mendengarkan doamu. Segala kekhawatiran, keraguanmu, ketakutanmu itu pasti lenyap. Pasti lenyap. Nah lantas saudaralah melihat dan mengetahui
Apa hasil dari kehadiranmu di gereja? Apa yang kau dapatkan ketika engkau datang ke gereja? Apa yang kau alami ketika engkau ada di gereja ini? Adakah engkau berjumpa dengan Tuhan? Adakah kau alami Tuhan itu hadir di depanmu? Adakah doa-doamu engkau sampaikan, nyanyian pujianmu sungguh engkau lantunkan dengan lantang mulut, suaramu itu engkau pakai dengan segenap tenagamu, dengan segenap sukacita dan keyakinanmu? Nah, karena itulah saudara-saudara, kalau kita bisa mengerti sedikit pemahaman yang seperti itulah, kita harusnya datang ke rumah Tuhan ini. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Maka engkau akan ceritakan itu nanti kepada anak cucumu. Apa yang engkau alami hari ini, ketika engkau datang ke bait Allah hari ini, nanti 20-30 tahun yang akan datang kau ceritakan kepada anak cucumu. Kau akan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Maka itulah bagaimana kita harus bernyanyi memuji Tuhan. Bagian dari kesaksian iman kita, mulut suara kita ini memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ucapkan nyanyian pujian itu, maka Tuhan bertahta, bersemayam di dalam nyanyian pujian kita itu. Karena itu saudara-saudara, mestinya kita akan berubah, mengalami sesuatu yang berbeda ketika kita dekan sungguh-sungguh datang beribadah di gereja. Dengan segenap hati kita menyanyikan nyanyian pujian-pujian kita itu. Dan akhirnya pun kita boleh berjanji kepada Tuhan, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Kalau hari ini engkau dengan sepenuh hati bernyanyi memuji Tuhan, mengucapkan doa-doa pujianmu kepada Tuhan, katakanlah apa yang kau mau, apa yang kau minta hari ini, nanti kau akan bayar itu. Dan ingat, Tuhan akan tepati janjinya. Bernazarlah kepada Tuhan, berjanjilah kepada Tuhan, mintalah sesuatu. Nanti ketika itu waktunya Tuhan sudah berikan, bayarlah nazarmu. Jangan percuma engkau datang ke gereja tetapi tidak memuji Tuhan dengan segenap hati, tidak mengucapkan nyanyian-nyanyian itu sebagai doa yang muncul lahir dari hatimu yang paling tulus, paling ikhlas, paling dalam. Dan minta di dalam doamu, Tuhan aku mau ini, tapi nanti bayar nazarmu. Tuhan mau memberikan itu kepadamu, supaya kita juga mengerti dan percaya bahwa sungguh Dia hadir, mendengarkan, dan ucapan-ucapan dalam nyanyian pujian kita itu menjadi persembahan yang mengharumkan nama Dia. Dia menyenangi nyanyian pujian kita itu. Karena itu apa yang kau nazarkan dalam nyanyian pujian dalam hatimu yang paling dalam, apa yang kau mau minta kepada Bapa di sorga itu, engkau lihat nanti. Tapi bayar nazarmu, dan kau akan ceritakan itu kepada anak cucu keturunanmu. Karena itu kepada anak-anak kami, ya secara khusus kepada para guru Malua ini ya, kalau selama ini kalian tidak mengerti apa artinya datang ke gereja beribadah dan bagaimana, kemarin sudah jelas saya ajarkan. Tapi tadi masih banyak terlambat. Kamu belum mengerti. Pahami, hayati, lakukanlah. Engkau akan melihat dan mengalami hadirnya Allah itu sungguh nyata. Kuasanya itu akan ada memerintah dalam hidupmu. Bernazarlah.
Janjikan dalam hidupmu kepada Tuhan apa yang kau mau minta kepada Tuhan. Dengan nyanyian pujianmu yang engkau lantunkan dengan segenap hatimu, dengan suaramu, mulutmu yang terbuka memuji Tuhan, Tuhan janjikan dan pastikan apa yang kau minta Tuhan akan berikan. Tapi ingat, bayar nazarmu itu nanti. Ceritakan kepada anak cucumu bahwa Allah hadir dalam saat engkau beribadah memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur hari ini dan sepanjang hari dalam hidup kami. Ketika kami memuji-muji Engkau dengan mulut, suara yang kami lantunkan dari hati kami yang paling dalam penghayatan dan iman akan kehadiran Tuhan, bahwa Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Kami mau percaya dan menyanyikan puji-pujian kami dengan segenap hati. Dan kami mau berjanji, bernazar, dalam permohonan apapun kami percaya Engkau mendengar dan mengabulkan, karena Engkau Allah Bapa kami yang melengkapi segala sesuatu yang kurang dalam kehidupan kami dan menyempurnakan doa-doa kami. Jadikanlah hari-hari kami penuh dengan nyanyian pujian, karena dengan itulah Engkau bersemayam dan hadir di tengah-tengah kami. Berkati umat-Mu ini, terutama kepada anak-anak kami, para remaja dan pemuda, untuk mereka sungguh percaya dan beriman dengan segenap hati beribadah, menaikkan nyanyian pujian. Tuhan bertahta dan bersemayam di atas nyanyian pujian kami. Oleh karena itu Bapa, hari ini pun apabila kami boleh menyampaikan doa-doa permohonan kami dalam nyanyian pujian kami, biarlah Engkau mendengarkan dan mengabulkan, dan kami berjanji, bernazar untuk membayarnya di hadapan umat-Mu, menjadi kesaksian yang hidup bagi sekeliling kami, bagi semua orang yang belum percaya. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.